Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa, NIM 212180, akan menjelaskan tentang sifat dan perilaku terpuji, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adil. Yang pertama adalah hikmah. Satu, pengertian hikmah. Hikmah adalah suatu kata yang berasal dari kata hakama atau kata yang menggunakan huruf ha, kaf, serta mim yang oleh Ibnu Faris diartikan sebagai al-mani, yang menghalangi, seperti hakam yang menghalangi terjadinya penganiayaan kendali bagi hewan disebut dengan hakama, yang berarti menghalangi hewan tersebut untuk mengarah kepada yang tidak diinginkan atau liar. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, hikmah juga diambil dari kata hakama yang pada awalnya berarti menghalangi dari awal mula kata yang sama, maka dibentuklah kata yang memiliki makna kendali, yaitu sesuatu yang fungsinya mengantarkan kepada yang baik serta menghindarkan yang buruk. Contoh perilaku hikmah dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, menjadi seseorang yang optimis serta terus berjuang maju dalam hidup. Hikmah adalah suatu proses panjang yang telah dilalui oleh seseorang. Hikmah di balik kita melewati fase ini juga sangat berguna bagi masa depan kita kelak, yaitu dapat membentuk kita menjadi seseorang yang optimis serta terus berjuang dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, lebih menerima keadaan hidup saat ini. Hikmah adalah suatu proses panjang yang telah dilalui seseorang. Ketiga, seseorang tersebut di dalam fase ini, maka hal tersebut juga dapat mengajarkan orang tersebut dapat lebih menerima keadaan hidupnya saat ini. Yang B, yaitu ifah. Pengertian ifah secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa, yaitu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Ifah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Al-ifah adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Contoh perilaku ifah dalam kehidupan sehari-hari yaitu: salah satu, selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang jelas akhlaknya. Yang ketiga, selalu mengontrol diri dalam urusan makan, minum, dan berpakaian secara islami. Yang ketiga, syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa pengertian syaja'ah dalam bahasa Arab memiliki arti berani atau teguh. Pengertian syaja'ah adalah sifat pertengahan antara aljum, pengecut, dan tahawur, berani tanpa perhitungan. Syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan hal yang benar secara bijaksana dan terpuji. Sikap syaja'ah menjadi salah satu ciri yang perlu dimiliki oleh orang yang istiqomah di jalan Allah. Mereka akan berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Hal ini karena mereka yakin dengan pertolongan Allah. Imam Syahid Hasan al-Banna mendefinisikan pengertian syaja'ah sebagai azimul ihtimal, yang artinya besarnya daya pikul dan daya tahan. Ia akan bersabar ketika diberi ujian, dan ia akan bersyukur ketika ia diberi kenikmatan. Contoh perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari yaitu: berani mengakui kesalahan dan tidak sembunyi tangan. Yang kedua, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersifat amanah dan dapat memegang rahasia. Yang keempat, berkata jujur dan konsisten berada di jalan kebenaran. Yang kelima, menguasai hawa nafsu dan emosi saat marah. Yang keempat itu adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus.
Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif, maupun hukum sosial atau hukum adat yang berlaku. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri, saat dimana berperilaku adil terasa berat dan sulit. Contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membagi makanan dengan adil kepada semua saudara. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada adik yang masih kecil untuk berpendapat. Yang ketiga, membagi pekerjaan rumah dengan adil pada kakak ataupun adik di rumah. Yang keempat, menerima uang saku secara adil sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.